Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrali dengan NIM 0 dari Prodi Analisis Kimia. Di sini saya akan membuat video yang berjudul tentang larangan penyebaran berita hoaks dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan Islam mengenai penyebaran berita hoaks, berita bohong sangat tegas jelas. Islam melarang keras penyebaran informasi yang tidak benar atau tidak terverifikasi karena dapat menyebabkan fitnah, kerusakan, dan terpecah belah di tengah masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, penyebaran hoaks sangat berbahaya karena bisa menghancurkan reputasi seseorang, memicu konflik sosial, hingga menciptakan kebencian tanpa dasar. Ada beberapa hal penjelasan perspektif Islam. Yang pertama, larangan menyebarkan berita hoaks tanpa verifikasi. Islam menekankan pentingnya tabayun, klarifikasi sebelum menyebarkan informasi. Hal ini disebut dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang muslim tidak boleh langsung percaya atau menyebarkan berita tanpa menyelidiki kebenarannya terlebih dahulu, karena bisa saja berita tersebut mengandung kebohongan dan menyebabkan kerugian pada orang lain. Hal yang kedua, hoaks adalah bentuk dusta, kebohongan. Dalam Islam, berbohong adalah dosa yang besar. Rasulullah SAW telah bersabda, "Cukuplah seseorang dianggap pendusta ketika ia menceritakan semua yang ia dengar." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan bahwa menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya bisa menjadi seseorang sebagai pendusta meskipun ia tidak membuat berita tersebut sendiri. Hal yang ketiga, menjaga lisan dan jari, yang artinya itu dari media sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap ucapan dan tulisan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Seperti dalam ayat Al-Quran disebut, tidak ada suatu kata pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya, melainkan malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Kahf ayat 18. Di era digital, termasuk mengetik dan membagikan sesuatu di media sosial, semuanya akan diperhitungkan. Karena itu seorang muslim harus berhati-hati sebelum menyebarkan sesuatu. Lalu yang keempat, ada dampak sosial dan hukum moral. Penyebaran hoaks dalam Islam dianggap sebagai bentuk kerusakan, ifsad, yang merusak tatanan sosial. Dalam Al-Quran disebutkan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Menyebarkan berita bohong tanpa ilmu dapat menimbulkan kegelisahan publik, ketakutan, bahkan pertikaian. Dalam banyak kasus, hoaks juga digunakan untuk menjatuhkan orang lain atau memicu konflik politik dan agama. Semua ini bertentangan dengan prinsip Islam tentang ukhuwah, persaudaraan, dan kedamaian. Lalu yang kelima adalah solusi Islam, verifikasi dan menjaga etika. Islam mengajarkan beberapa solusi praktis dalam menghadapi hoaks. Yang pertama, lakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi. Yang kedua, jangan menyebarkan berita yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Lalu yang ketiga, selalu berpikir apakah informasi itu membawa manfaat atau justru mudarat. Lalu yang keempat, ada saring sebelum sharing, terutama di media sosial. Jadi kesimpulannya adalah Islam memandang penyebaran berita hoaks sebagai perbuatan tercela yang dapat merusak moral, hubungan sosial, dan keutuhan umat. Seorang muslim sejati dituntut untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menjadikan lisan serta jari-jari sebagai alat untuk menyebarkan kebenaran atau kebaikan, bukan fitnah atau kepalsuan. Sekian penjelasan saya pada video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.